Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, Bang. Abang Islam Kristen? Kristen Ucup. Open cam dulu lah, silahkan. Bentar ya. Biar kita ada diskusi kan. Cih. Bentar ya, Cuk. Bentar ya, hilang terjun bebas. Gitulah kelakuan kalian ya. Bentar ya, hilang terjun bebas kan gitu. Terjun bebas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan udah ada yang dapat baju Pak Ustadz. Kalau saya mah fallback aja Pak Ustadz. Iya, fallback aja, iya. Oke ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum. Aduh, yang Kristen yang naik ya, yang Muslim nggak usah inilah ya, membuang-buang waktu kita gitu. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Kristen Bang. Pak Ustadz. Kristen Bang. Kristen Pak Ustadz. Kristen. Silakan open cam lah. Oke, thank you Abang. Abang kira-kira malam ini ada yang dipertanyakan atau kita ya? Suaranya kok hilang Bang? Suara Abang hilang Bang. Bentar Pak. Ya. Saya mau bertanya boleh Pak Ustadz? Silahkan. Soalnya nggak mau debat, takut debat ini masa open cam ini Pak Ustadz, ntar saya di Nggak apa-apa lah. Biasa lah. Namanya orang nanya. Biasa Indonesia Pak Ustadz. Ya gimana Bang? Jadi saya mau nanya aja Pak Ustadz. Ini kan saya lihat nih teman-teman Muslim kan mau di demo, mau di tempat demo, mau di tempat rusuh juga kan selalu bilang takbir, Allahu Akbar, takbir, Allah. Maksudnya itu yang menjadi saya bingung itu emang Tuhannya orang Muslim pakai buat untuk demo, untuk rusuh-rusuh apa gimana Pak Ustadz? Itu yang saya mau tanya Bang. Anda harus berpikir kayak gini. Sebuah ajaran itu bukan dilihat dari penganutnya. Oke? Bukan dilihat dari penganutnya, tapi dilihat dari ajarannya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci, Maha Besar. Nama itu tidak bisa sembarangan dipakai gitu. Bahkan nama Allah itu bisa dipakai untuk sumpah. Nah, kalaunya ada memakai nama Allah untuk makan babi atau untuk kejahatan, maka itu saya pun tidak sepakat gitu. Tapi yang menjadi problemnya itu kan hampir ya rata-rata itu kan kayak ribuan orang Pak Ustadz. Atau contohnya kayak kemarin orang demo itu aja sempat orang teriak takbir, semua teriak Allahu Akbar. Itu yang maksudnya yang jadi pertanyaan kan. Iya. Kalau gini, kalaunya teriak Allahu Akbar untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain, menghancurkan, pokoknya penghancuran, saya nggak setuju itu. Lain kan halnya ya, ibaratnya di peperangan. Nah nih udah di medan perang nih, kan kayak gitu, teriak Allahu Akbar artinya jihad. Tapi kalaunya mau hancurin gedung orang, mau jarah orang, Allahu Akbar, gak sepakat saya. Gitu Bang ya.
Jadi Ya, ya. jadi poinnya kayak gini Bang ya. Melihat seseorang itu melihat ajaran itu bukan dari penganutnya gitu. Oke? Ya. Nah, tapi dari ajarannya. Ya, siap. Gitu Bang. Ada lagi Bang? Bagus nih mengedukasi pertanyaannya. Iya. Ini Eh, ini satu lagi ini yang masalah apa tema ini? Temanya Pak Ustadz nih. oh iya. Gini Bang. Abang sering gak baca kitab Abang dulu? Saya tanya dulu dah. Oh, baca dong, namanya kan saya. Oh, baca. Oh. Yakin baca. Kalau saya baca ya, nih sesuai judul kita bahas, Kristen selalu membantah kitabnya. Baik. Saya mau bertanya, ketika Yesus itu diutus ke muka bumi, ya, dia katanya mengajarkan kasih kan kayak gitu. Lalu, Ya. kalau kita merujuk, Yesus itu berkata di Lukas 4 nomor 8, dia menyuruh menyembah Allah. Nah, sekarang saya mau tanya Abang menyembah siapa? Saya menyembah Yesus Kristus. Kan beda. Membangkang kan, membantah kan kita dengan kitab Anda, aduh. Pasti dibantah tuh. Oh. Gini Pak Ustadz, gini. Saya menyembah, nih saya selesai dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Soalnya saya orang timur, takutnya bahasa saya juga Pak Ustadz gak ngerti paham yang lain. Oh. Jadi gini, kan kata Pak Ustadz sendiri, Yesus menyuruh kita menyembah Allah, nggak ada Allah di situ, pokoknya Allah. Terus Pak Ustadz bilang kita membangkang, sedangkan di ayat yang lain juga bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti kita melalui Yesus dulu baru ke Allah. Gitu Pak Ustadz. Bang, ada nggak dia Yesus itu ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen? Yang Anda bawa itu Bang, yang Anda bawa itu Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kan kayak gitu. Nah, itu dia ngomong sama muridnya, Filipus dan Thomas, bukan sama Kristen. Saya mau cari ya, di mana Yesus berkata untuk Kristen. Silakan. Gini Pak Ustadz. Nah, oke, saya masuk logikanya Pak Ustadz nih. Kalaupun itu berkata kepada muridnya, ya kan? Nah, di sisi lain, yang Alkitab itu buat orang Kristen atau buat orang Muslim, Pak Ustadz? Sama nanya. Alkitab Anda itu? Ya, itu buat orang Kristen apa buat orang mana nih? Oh, buat orang Kristen. Terus? Nah, bentar. Kalaupun buat orang Kristen, di Rum pasal 1 ayat 16, Injil kebenaran firman adalah kekuatan Allah. Ya, berarti yang itu pegangan orang Kristen, yang diungkapkan Yesus di dalam firman, di dalam Alkitab, yaitu buat orang Kristen, Pak Ustadz, bukan hanya. Gak nyambung Bang jawabannya. Coba. Gak nyambungnya di mana? Gak nyambung. Ada nggak Yesus menjamin jalan kebenaran dan hidup untuk Kristen? Gitu. Nggak, bukan yang Anda sebutkan tadi yang saya cari. Jalan kebenaran untuk Kristen. Sekarang saya mau tanya Pak Ustadz, Pak Ustadz tahu nggak Yesus itu mati untuk siapa? Apakah untuk murid-muridnya? Apa untuk semua orang Kristen? Yesus mati untuk siapa? Oh, nggak tahu saya. Ya, untuk semua orang Kristen. Dan Alkitab kan saya udah tanya Pak Ustadz. Dalilnya mana? Aku mati untuk orang Kristen. Mana?
kan kayak gitu. Harus ada dong, jangan mengada-ngada ente. Ya, kan begini Pak Ustadz, begini maksudnya kan Pak Ustadz tadi udah menjawab iya, Alkitab itu kan buat orang Kristen, berarti yang buat orang Kristen, pegangan orang Kristen itu buat Alkitab, itu untuk Alkitab, berarti Alkitab itu bukan buat untuk murid-muridnya doang Pak Ustadz. Gitu. Baik kalau gitu ya, dia ada nggak berkata, kan karena kitab Anda itu mengandung perkataan Yesus juga, di situ ada nggak dia berkata ya, aku menjamin Kristen di tiang salib. Nah, jangan mengada-adakan tentang Yesus lah bang. Ya, aku maksudnya Pak Ustadz gimana? Aku menjamin tentang hal maksudnya gimana Pak Ustadz? Jangan mengada-adakan. Kalau perkataan Yesus itu ada di kitab Anda, semuanya ada tuh. Ya, nggak ada dia mengatakan menjamin untuk Kristen itu, nggak pernah ada bang. Karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen, Yesus tidak membawa Kristen, dan Yesus pun juga tidak pernah memerintahkan masuk Kristen. Gitu. Coba baca kitab Anda. Saya udah baca. Nih bang, ini saya mau tampilkan. Terdiam abangnya. Aduh. Saya kan dengar dulu Pak Ustadz ngomong. Kalau saya ngambung terus Pak ini kan nggak ini. Kalau Pak Ustadz selesai dulu, baru saya bantahkan. Gitu. Ya udah. Saya kasih dalil dulu ya. Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Ada dalil, coba dalilnya. Bacain bang. Matius 12. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Ini apa nih? Yesus hamba Tuhan. Iya. Hamba Tuhan kan dia. Itu di Matius berapa Ustaz? Matius 12 nomor 15 nih. Buka fisiknya, buka silakan. Kalau nggak percaya. Katanya abang banyak baca kitabnya. Masa itu nggak tahu? Nggak sih? Kalau saya udah tamat bang. Itu saya ini gini Pak Ustaz. Itu kan di Matius. Tapi terus kalau di kitab Yohanes 13 ayat 13, akulah guru dan tuan. Ya iya. Itu bukan Tuhan, junjungan itu. Bingung. Nih bang ya, saya tampilkan sama abang nih, biar abang tahu semua ajaran abang. Bentar ya. Bentar. Tuan. Nah, sebentar ya. Yohanes, perubahan kosakata Yohanes nih. Bentar ya bang. Aman Pak Ustaz. Saya mau tunjukkan teksnya sama abang masalahnya. Kalau yang nggak dikasih teks nanti dibilang asumsi kan. Nah nih
Kalau kita merujuk ya ke sebuah artikel. Nah, ini. Bang, kalau kita lihat kata di sini ya. Nah. Kurios, Alkitab Sabda. Terjemahnya Tuan, tuannya, Tuan, Tuanku. Allah. Ya, Tuhan. Jadi junjungan atau pemimpin yang disanjung gitu. Jadi kalau di Yohanes 13 nomor 13 dia mengatakan aku guru dan tuan, ya itu kena kritik teksnya bang, karena di situ teksnya bukan Tuhan. Jadi yang Pak Ustadz, ya jadi yang Pak Ustadz pegang itu yang terjemahan itu apa? Yang kuriosnya itu bukan? Iya, kurios. Kosakatanya kurios. Gitu. Iya. Kurios itu tuan, bukan Tuhan. Kalaunya Tuhan, dia theos, Bang. Gitu. Bahasa Yunaninya theos kalaunya Tuhan. Sama aja Pak Ustadz. Muhammad aja nggak bilang dia itu nabi. Kenapa orang Islam dia bilang itu dia itu nabi? Ada Nabi Muhammad bilang dia nabi, ada. Mana? Ada. Nabi Muhammad itu adalah nabi, ada. Dia mengaku dirinya sendiri itu nabi, ada nggak? Bentar. Aduh, sabar ya, Bang. Seorang nabi, ya, di dalam agama Islam itu dinyatakan oleh Tuhan semesta alam. Nah, maka saya akan bawakan di Al-Quran ya. Nih, Al-Ahzab 40. Sabar ya. Buka data ini lambat bang. Nah, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Nih, Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara laki-laki kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Itu kata siapa, Pak? Oh, Tuhan semesta alam langsung yang menyatakan. Bukan Muhammad. Ilah, ngapain Nabi Muhammad ngaku-ngaku? Yang menyatakan dia nabi itu adalah yang mengutus Tuhannya, bukan dirinya sendiri. Beda Nabi Muhammad dengan Paulus itu beda. Kalau Paulus kan ngaku sendiri jadi rasul gitu, dia ngaku sendiri. Gitu loh bang. Berarti kalau Muhammad dia nggak bilang dirinya itu nabi, tapi dari orang Muslim sendiri yang bilang dia itu nabi, begitu? Bukan dari Tuhan semesta alam, bukan Muslim yang bilang. Al-Quran dari firman Tuhan. Gitu. Nah, jadi gini bang, di Islam itu ibaratnya nih ya, ada seorang nabi, contoh Nabi Isa. Nabi Isa mengadakan mukjizat, tapi tidak tertera di Al-Quran. Kami nggak akan sebut dia nabi gitu, karena Tuhan semesta alam tidak menyatakannya.
bahwa itu nabinya. Jadi para nabi itu dinyatakan oleh Tuhan semesta alam gitu. Jadi nggak ada nabi itu ngaku-ngaku aku adalah nabi. Kocak. Oke, Pak Ustadz. Oh. Nggak apa-apa kalau lama, nggak apa-apa kan Pak Ustadz? Nggak apa-apa, lama silahkan. Yang penting abang kuat matanya. Tunggu bang sebentar ya. Iya Pak Ustadz. Ayo, apa lagi? Biar sambil belajar juga kali Pak Ustadz. Iya, sambil belajar betul. Apa lagi bang? Satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Kalau seorang nabi apa seorang utusan itu ya dia itu menjadi suri teladan kan buat umat, ya nggak? Betul. Dan kalau Allah itu mengutus seorang nabi, ya mungkin berarti nabi itu ibaratnya dia itu harus suci lah. Dia itu nggak berdosa. Jadi menjadi suri teladan itu kan orang bisa, oh ini kan contohnya orang ini gak pernah buat dosa, orang itu nggak pernah ngapain. Jadi semua itu menjadi contoh bagi umat, kan Pak Ustadz? Betul. Maksud saya, kalau kan aku juga sering-sering juga sama teman-teman muslim. Kalau memang itu nabi itu adalah seorang yang jadi suri teladan buat umat, berarti dia harus buat dosa juga dong Pak Ustadz. Dia harus apa? Dia nggak harus berbuat dosa gitu loh. Ya iya, dia nggak berdosa, betul. Nabi Muhammad SAW pun juga maksum dipelihara dari dosa. Kalaunya mengarah ke dosa maka akan diluruskan gitu. Oh, berarti dia itu harus misalkan dia berbuat dosa dia diluruskan gitu Pak Ustadz? Enggak, kayak gini. Yang namanya maksum itu dipelihara dari kemaksiatan, dipelihara dari kesesatan. Kayak gitu. Yang berarti apa? Muhammad itu nggak ada dosanya gitu? Iya, karena dipelihara Allah, dilindungi. Terus kalau memang nggak ada dosanya Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, saya silakan. Ini kan, kalau menikahi anak di bawah umur itu berdosa nggak? Baik, itu bukan masalah dosa atau tidak. Oke bang ya, bukan masalah dosa atau tidak, karena orang menikah kan halal, ya. Oke, orang menikah halal. Tapi di sini yang kita bahas itu kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, kan kayak gitu, yang di umur 6 tahun. Kan kayak gitu. Abang juga perlu tahu dulu ya, bahwa musuh-musuh Nabi saya, Nabi Muhammad SAW di zaman dulu, tidak pernah ada satupun mempermasalahkan Nabi Muhammad kamu menikahi anak kecil. Gak ada. Berarti Pak Ustadz, saya potong ya. Berarti kalau selagi mereka tidak mempersalahkan, itu berarti bukan dosa. Nah, sahabat-sahabatnya, orang-orang di sana di kampung Nabi Muhammad SAW itu nggak pernah mengumpat atau menjelek-jelekkan Nabi Muhammad menikahi anak kecil. Nggak ada musuh-musuhnya kayak gitu. Nggak ada. Itu ada ya bang ya, tertera di sebuah hadis riwayat Bukhari ya, Bukhari. Cuma yang menyebutkan usia itu cuma satu jalurnya kayak gitu. Yang hadis lainnya tidak menyebutkan usia. Jadi di dalam hadis Bukhari itu ya, yang dirawikan oleh Hisham, dari sanadnya dari Hisham, Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah 6 tahun dan dikumpuli di umur 9 tahun. Kan kayak gitu. Ini banyak kritik juga dari ulama kami. Karena apa? Yang meriwayatkan itu sudah tua gitu. Apakah kita bisa menjamin dia kuat ingatannya? Karena yang merawikan itu
umurnya sekitar 75 sampai 80 gitu. Kritiknya di situ. Jadi kita ambil juga hadis-hadis yang lain. Ya, apakah betul Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah itu di umur 6 tahun? Coba kalau Siti Aisyah itu ya Bang ya, dia mempunyai kakak namanya Asma bin Abu Bakar. Kakak beradik ini selisih umurnya 10 tahun. Aisyah dengan Asma ini 10 tahun. Nah, kita lihat ketika hijrah Nabi kami dari Mekah ke Madinah. Saat itu usia kakaknya Aisyah ini 29 tahun. Waktu hijrah ke Madinah, pindah ke Madinah, umurnya 29. Jika umurnya 29, adiknya berapa selisih 10 tahun? 19 tahun kan? Nah, ada dua masalahnya. Ada yang 19 tahun, ada yang 6 tahun. Lalu kita lihat yang mana yang betul antara dua ini. Kan kayak gitu. Kita lihat perang Uhud. Syarat mengikuti peperangan, ya syarat mengikuti peperangan di zaman Nabi dulu itu minimal berusia 15 tahun. Ternyata Bang ya, Aisyah yang katanya 6 tahun tadi, dia udah ikut perang Uhud sebagai penyedia air. Masa bocah 6 tahun sediain air? Di perang Uhud, masa bocah 6 tahun sediain air buat perang Uhud? Enggak masuk akal kan gitu. Jadi gitu Bang. Iya Pak Ustadz, maksudnya biar kan sering kan kayak ada lah oknum lah dari maupun umat Kristen atau umat Islam. Ya iya, kita jelaskan aja Bang. Itu pertanyaan udah basi banget bagi saya masalahnya. Enggak Pak Ustadz, makanya sering saling menghina dengan cara ya gitu-gitulah. Maksud saya mau tanya ini kan biar tahu. Kalau kan silang orang kalau ini kan betul. Banyak yang bisa Apa yang Abang lakukan itu betul Bang? Bertanya kepada orang Islamnya yang tahu sejarahnya gitu, yang tahu kitabnya kan gitu. Daripada nanya yang orang lain kan sekilas mendengar doang nggak tahu kebenarannya kan gitu. Oke. Terakhir nih Pak Ustadz, biar dari ini ilmu juga nih. Terakhir nih Pak Ustadz. Saya mau nanya satu lagi yang terakhir nih. Kalau di umat Muslim kan nabinya itu Muhammad, ya kan Pak Ustadz. Nah, umat Muslim kan percaya kepada Allah itu kan. Kenapa di setiap masjid itu, di setiap masjid orang mau sholat maghrib maupun sholat subuh, nama Muhammad terus yang dipanggil, nama Muhammad terus yang disembah. Iya. Ya, terus kenapa dengan itu? Ibaratnya gini Pak Ustadz, kalau dia hanya seorang nabi, dia nggak bisa nyelamatin umat, ya udah nyembahnya Allah aja udah, nggak usah Muhammad aja terus gitu Pak Ustadz. Baik Bang, di dalam masjid memanggil Muhammad kayak gitu ya. Lalu mereka menyembah Nabi Muhammad gitu. Maksud Anda? Kalau beliau itu hanya seorang nabi, buat apa maksudnya dipanggil-panggil terus? Ya dipanggil itu untuk disembah-sembah gitu Nabi Muhammadnya. Lah kan pengetahuan kami yang tahu Pak Ustadz gitu. Coba kayak gini Bang ya. Kayak gini dulu. Abang punya istri. Abang punya istri nggak? Ada istri saya. Ada, iya. Coba kalau abang panggil istri abang menyembah istri nggak? Tapi kan dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa dulu? Iya, dalam hal apapun. Anda panggil istri Anda nyembah istri Anda nggak?
Ayo jawab dulu. Kan masuk logika Anda kan? Artinya apa? Umat Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad. Kenapa memanggil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bukan berarti menyembah, tapi memuliakan nama beliau dengan sholawat. Kayak gitu, Bang. Oke. Ada, masa abang cuma memanggil menyembah? Abang nanti panggil istri abang, nanti dibilang menyembah istri abang pula. Nggak tahu Pak Ustadz, makanya tanya ini. Iya, nggak apa-apa, betul. Tanyakan aja, nggak apa-apa. Bagus gitu. Ada lagi? Tanya terus bang, nggak apa-apa bang. Seru juga sama abang ini. Ayo. Buat belajar aja Pak Ustadz. Iya silakan. Apa lagi yang mau ada unek-unek apa lagi gitu yang Anda dengar tentang Islam gitu loh. Gak enak kelamaan, gak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Satu nih lagi nih, biar kata Pak Ustadz keluar unek-unek kan. Nah, Tuhan Allahnya umat Muslim kan Maha Pencipta, Maha Pendengar, ya nggak Pak Ustadz? Kenapa setiap hari orang mau menyembah kepada Allah itu harus pakai toa? Maaf kata, kayak harus teriak-teriak biar semua orang dengar. Itu biar apa? Kan kalau misalkan, bentar ya Pak Ustadz, misalkan kan kalau Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, ya udah berdoa dalam kamar, ya pasti Tuhan tahulah isi hati kita. Gitu. Gak perlu kita harus teriak-teriak. Nah, itu unek-unek saya Pak Ustadz. Silakan dijelasin Pak Ustadz. Di mana teriak-teriaknya bang? Kayak kan gini kalau kayak gimana? Kayak tiap sore harus kayak azan gitu, harus. Azan. Kalau azannya azan itu panggilan sholat bang, bukan memanggil Tuhan, bukan. Dan itu nama Tuhan disebut-sebut Pak Ustadz. Ya iya, nama Tuhan disebut-sebut ya untuk disembah Allah Subhanahu wa taala. Itu kumandang bang, kumandang ajan, dikumandangkan, dan di negara kita pun sekarang udah diatur gitu loh masalah kumandang ajan. Jadi itu bukan teriak. Kalau teriak aduh sakit telinga bang. Ada pun yang teriak-teriak Pak Ustadz. Sakit telinga. Ya isinya apa yang itu tuh, yang ajan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Mari dirikanlah salat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Kan kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya gitu bang. Berarti hanya sekedar berkuman apa gimana ya? Mengingatkan gitu ya Pak Ustadz. Ya pengingat aja. Pengingat waktunya udah sampai untuk ibadah gitu. Oke. Karena apa bang? Karena apa bang? Kami ini ya di dalam agama Islam ya, di kitab kami, kita itu diciptakan sebagai manusia, fitrah kita itu menyembah kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Kayak gitu. Ya, paham. Iya.
Saya masuk di room yang lain kan, kita kan nanya nggak dijelasin, malah ditanya balik ya. Itu nama juga makanya kita juga gak paham. Meninggal kita Pak Ustadz kalau ditanya. Iya meninggal. Iya, kalau kan abangnya mau belajar saya layani gitu Kak. Anda kan datang pakai adab ya. Bagus kosakatanya, tidak menghujat juga kan. Betul-betul ingin bertanya ya dijelaskan kan gitu. Ya. Iya, bukan ditanya balik Bibelnya, kacau. Nanti kalaunya bahas Islam dulu, bereskan Islam. Kalau mau bahas Bibel dulu, kan kayak gitu. Jangan campur aduk, gado-gado. Banyak, Pak Ustadz jangan tanya, nanti terbingung aku. Iya, Kalau Pak Ustadz tanya balik, meninggal aku nanti. Ya, saya tahu Anda nggak terlalu tahu tentang kitab Anda. Apalagi Bang, yang mau Anda tanyakan silakan. Biarkan kawan-kawan Kristen kita yang naik ya, teman-teman yang Muslim nggak usah ikutan naik. Unek-unek apa gitu? Ntar saya duduk benar-benar Pak Ustadz. Iya. Soalnya saya ada teman Pak Ustadz juga. Kalau diajak tanya terus mukanya merah nih, nggak enak, emosi beliau. Kenapa kok gitu? Iya Pak Ustadz, ada di teman di kompleks. Kalau saya banyak tanya mukanya merah dia. Pengalaman teman-teman dipelototin Ustadz katanya. Ya udah, tanya apa Bang? Jawabannya nggak jawabannya. Saya orangnya Pak Ustadz kalau jawabannya nggak masuk logika, saya bantah. Kalau saya bantah kan, beliau muka merah dia tuh. Iya. Emangnya pertanyaan apa? Silakan. Kalau pertanyaan itu kan kita sekedar membagi. Dia bertanya tentang saya juga saya jawab. Tapi beliau kan nggak kayak Pak Ustadz. Pak Ustadz kan udah baca hampir baca semua kan. Jadi kalau saya jawab kadang-kadang masuk akal, gak masuk akal, dia juga iya aja Pak Ustadz. Nah, saya kalau nanya balik, udah beliau mukanya merah itu. Oke lah kalau gitu. Ada pertanyaan lain Bang? Ada banyak Pak Ustadz. Nah, silakan tanyakan aja, mumpung ada kesempatan nggak datang 2 kali Bang ya. Satu lagi nih, ini ada satu lagi nih. Kalau nih kan Nabi Muhammad kan saya kutip sedikit dari hadis Nabi Muhammad itu kan nggak puasa full 30 hari ya kan Pak Ustadz? Ada. Google loh Pak Ustadz, saya pernah di Google pun menjelaskan seperti itu. Ada. Benar gak? Argumen saya salah. Benar gak Pak Ustadz? Salah. Argumen saya ini benar gak? Salah. Coba Pak Ustadz. Hadis-hadis yang ada juga. Nabi Muhammad itu ya dia berpuasa dengan mencontohkan puasa-puasa di bulan-bulan lainnya ya. Terus di Ramadan dia full. Gimana sih? Saya buka Google juga kan. Google juga bilang begitu Pak Ustadz. Nabi Muhammad full puasanya, beliau yang diperintahkan. Ada itu dalilnya Pak Ustadz biar saya jadi pegangan juga. Bentar ya. Nih Bang ya. Nih Bang, kita baca. Saya mau tampilkan artikel sama Abang karena bahasa Arab Abang nggak bisa, terjemahin dulu nih ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya. Gitu bang, maksudnya tidak berpuasa tidak sebulan penuh itu ya bang ya. Ini kan kita pakai kalender, anggap aja kalender Masehi saya pakai ya. Oke, mencontohkan gitu. Ini bulan apa? September. Nah di bulan September ini saya puasa terus 1 bulan. Tapi di bulan yang lain saya nggak pernah full puasanya. Gitu maksudnya. Bukan Nabi Muhammad kagak puasa. Salah kaprah kayak gitu. Artinya puasa sunnah. Banyak puasa di Islam bang. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, banyak gitu. Jadi bukan berarti waktu Ramadan Nabi Muhammad tidak full puasanya. Beliau full, cuma di bulan lain yang tidak full gitu. Jangan salah tafsir. Kan gitu. Tahu kan udah bang jawabannya. Ya, jadi tahu enggak, ini jadi tahu. Soalnya kan saya tanya teman-teman yang lain juga pada iya, beliau enggak puasa 30 hari kata. Jadi saya iya, Nabi Muhammad itu kalaunya Ramadan ya bulan puasa beliau puasa sebulan full. Sebagai contoh untuk umat. Tapi di bulan-bulan lain beliau puasa tidak full gitu, tidak full 1 bulan. Itu maksudnya, karena ada puasa yang lain, puasa sunnah. Banyak gitu bang. Dapat jawabannya. Dapat jawabannya kan. Kan artinya apa bang? Apa yang dituduhkan oleh orang-orang kan artinya enggak sesuai kan, kayak gitu kalau ditanyakan. Ada lagi? banyak Pak. Silahkan keluarkan. Nah saya layani ya teman-teman. Gak apa-apa, silahkan keluarkan, saya layani. Ayo. Kan ini beliau kan orang pintar jadi jawabannya enak-enak semua. Ini Pak Ustadz. Kan kalau puasa, kalau masalah tentang puasa nih Pak Ustadz, benar gak nih argumen saya ini, benar gak Pak Ustadz? Dilakukan dapat pahala, gak dilakukan gak apa-apa. Apa itu? Puasa. Puasa yang mana? Puasa yang empat sebulan itu loh Pak Ustadz, yang puasa Ramadan. Puasa sebulan itu wajib bang. Kalau ditinggalkan berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Itu wajib Pak Ustadz. Itu ya, wajib. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wajib, dosa bang ditinggalin. Nah, kalau dosa, kata Pak Ustadz dosa nih, itu kan udah hukum Islam kan Pak Ustadz, dosa kan. Nah, kalau kan kata Pak Ustadz dosa, kenapa ada yang bilang kalau orang hamil gak apa, orang lagi menyusui gak apa? Nah. Iya. Bang, ya. Aduh. Ibu menyusui, ya bang ya. Ibu yang menyusui, ibu melahirkan, ya itu boleh tidak berpuasa bang. Berarti dosa dong, kata Pak Ustadz. Enggak dosa dia. Enggak. Karena puasa itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Mampu dulu, ya sehat kayak gitu. Kalaunya ibunya lagi hamil nyusui bayi kagak boleh, ya. Nggak usah puasa. Saya bantah dulu Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz yang pertama itu hukumnya wajib. Wajib. Lah, kenapa Pak Ustadz bilang harus? Jadi kan kayak gini, setelah dia melahirkan, waktu masuk bulan puasa kan, dia nyusuin anaknya, kan kayak gitu ya. Oke? Nah, dia nggak puasa kan ibunya, tapi kan puasa wajib. Maka ketika dia sudah nanti membesar anaknya dan ibunya kembali pulih, dia bisa membayar puasanya di bulan lain, gitu.
Sistem bayar membayar gitu. Iya, yang dia tinggalkan itu dibayar, berpuasa di bulan lain gitu. Nah, masih tentang puasa dulu Pak Ustadz. Puasa lagi. Ya. Masih tentang puasa dulu. Kalau kan kata Pak Ustadz sendiri tadi bilang yang harus yang mampu dulu kan? Mampu dulu baru berpuasa. Kenapa? Banyak sekali yang kita lihat di kalangan masyarakat itu banyaknya pemaksaan Pak Ustadz. Pemaksaan apa? Contoh, orang lagi misalkan orang nggak puasa, terus datang warung-warungnya harus ditutup, kan itu udah kayak pemaksaan juga Pak Ustadz. Kalau yang itu Bang, itu nggak bisa dilihat dari ajaran, itu dilihat dari peraturan daerah setempat gitu. Nah, berarti udah masuk oknum gitu Pak Ustadz? Bukan oknum, pemerintah setempat mengaturnya kayak gimana gitu. Berarti itu bukan ajaran gitu Pak Ustadz? Bukan. Tapi sekali dia itu. Oke, enggak, udah aman lah Pak Ustadz. Takut saya salah bahasa doang. Aduh. Nggak usah takut, keluarin aja. Nggak usah takut, keluarin aja. Biar terjawab apa yang ada di kepala Anda gitu. Jadi Bang ya, puasa orang lagi puasa, ada yang jualan ya, lalu digeruduk orang tuh jualan kan kayak gitu. Nah itu tergantung dari peraturan daerahnya seperti apa gitu. Gitu. Apakah peraturan daerahnya dilarang berjualan di bulan Ramadan, di bulan puasa? Maka yang mengeksekusi adalah pemerintah. Bukan, nggak ada urusan dengan agama Bang. Tapi ada pandangan dari agama. Kalau pandangan dari agama, dia berjualan di tengah orang berpuasa, itu kurang adab Bang. Ya kurang adab. Kayak gitu. Tidak menghormati orang puasa. Itu aja sih. Jangan abangnya nggak bisa ditanya balik, nggak bisa. Abangnya hanya ingin bertanya katanya tentang Islam. Ya kita jelaskan dulu tentang Islamnya. Abangnya nggak bisa ditanya tentang Kristen, awam beliau. Kalau maksud tanya saya nanti saya meninggal saya. Gitu. Gini aja Pak Ustadz. Gini, saya dari tadi maksudnya saya tahu tentang jawaban Pak Ustadz. Dari tadi saya paham. Di sini di roomnya Pak Ustadz, saya mau mengakhiri ini Pak Ustadz pembicaraan kita, tapi saya mau pesan nih. Di roomnya Pak Ustadz yang ada 6.000 penonton, saya mau bilang, kan di setiap agama itu kan ajarannya berbeda-beda. Nah, dari jawaban Pak Ustadz yang saya dapat, orang yang geruduk-geruduk terus teriak-teriak harus takbir Allahu Akbar, apa sebaliknya juga dari saya juga kan, itu nggak mencerminkan dari suatu ajaran, ya kan Pak Ustadz? Nah, jadi yang saya lihat dari apologet yang lain lah, mau di Kristen juga, saya liatin larinya semua kayak penistaan, penghinaan. Padahal di setiap agama itu saya lihat Tuhan itu kan kasih kita hikmat untuk berpikir, yang artinya kalau kita berbuat sesuatu itu nggak harus mencerminkan dari ajaran, ya nggak Pak Ustadz? Tapi itu kan dari oknum tersendiri Pak Ustadz. Jadi saya mengakhiri diskusi kita Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Saya itu jawab. Di room lain mereka adanya marah-marah, malah nanya balik, Pak. Saya kan nggak tahu. Nanya balik marah-marah, ya. Jadi nanti saya datang lagi di lain waktu Pak Ustadz. Baik, silakan naik kembali ya Bang ya. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam. Ya, tuh ya bagus tuh ya orangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi
beliau hidayah gitu ya, mau belajar, mau bertanya gitu. Ya, saya segan sama dia karena dia pakai adab gitu. Saya nggak akan tanya kalau dia minta, nggak bisa ditanya Kristen karena nggak tahu tentang kekristenan. Nanyanya tentang Islam aja ya saya izinkan kayak tadi, nggak apa-apa. Halo, selamat malam.